Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Murah Widianyani, jurusan Matematika nomor NIM 23748120028. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Buleleng, Bali. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pokok trigonometri kelas 10 fase E, model pembelajaran problem based learning di tempat tugas saya mengajar, yaitu SMK Negeri 3 Singaraja. Berdiri. Aturan Panjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai kita kalimat berdoa agama chat masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK Bisa. SMK Hebat. STMC Jaya. STMC Mantap. sebut sekali 3. Teknologi jalan jauh. Tetap semangat. Kuat. Silakan. Selamat pagi. Kemana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kita ketemu kembali. Absen dulu, ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil ya? Oke, bagus. Oke, Nihil. Ingat materi yang kalian sudah dipelajari waktu SMP, Dharma Pythagoras. Masih Gimana? Contohnya dari Pythagoras itu ada C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kalau C kuadratnya itu sebagai sisi Miring. ya. Kalau selain sisi miringnya yang ditanyakan berarti tambah apa kurang? Kurang ya. Misalkan tadi sudah disampaikan sama Wire, C kuadrat C-nya itu sebagai sisi miring, berarti jumlahkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau A kuadrat yang ditanyakan berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat, seperti itu. Ya, selalu yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil karena biar tidak negatif aslinya. Kalau di dalam akar itu negatif imajiner namanya, nggak boleh. Ya, makanya perhatikan kalau sisi miringnya ditanyakan utama, setelah itu kurang. Ya, oke. Adapun tujuan hari ini anak-anak mempelajari materi trigonometri, yang pertama adalah anak-anak dapat menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku, ya, menggunakan Dharma Pythagoras yang tadi sudah sampaikan sama temannya. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan sisi depan, sisi samping, sisi miring. Nah, kalau menentukan sisi miring sudah jelas, yang namanya miring, berarti itu namanya sisi miring, sudah jelas. Yang jadi masalah di sini nanti adalah yang mana sisi depan dan mana sisi samping. Ingat nanti sudutnya. Di hadapan sudut itu adalah sisi depan, itu kuncinya. Selain itu sisi samping, sisi miring. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, gimana nanti perbandingan? Kalau sin, perbandingan adalah sisi depan berbanding sisi miring. Kalau cos, sisi samping dengan sisi miring. Kalau tan, ya sisi depan berbanding sisi samping. Seperti itu. Lanjut, tujuan pembelajaran yang keempat, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan aplikasi perbandingan trigonometri. Nanti Bapak berikan masalah kontekstual untuk mengukur ketinggian, ya, tinggi menara, tinggi pohon, seperti itu. Sini seperti menentukan tinggi dan jarak objek serta besar sudut elevasi. Sudut elevasi itu kita melihat sebuah gedung. Nah, ini sudut elevasinya di bawah. Kalau selain sudut elevasi, itu namanya sudut depresi. Kalau kita berdiri di puncak gedung, kita melihat ke bawah, itu sudutnya depresi namanya. Kalau kita melihat ke atas, elevasi nama sudutnya. Paham?
Bisa bedakan nanti. Oke. Lanjut. Oke, di sini ada masalah. Nah, sebelum ada masalah aktivitas 1 nanti Bapak tetap ya, model pembelajaran hari ini adalah kita menggunakan model pembelajaran based learning PBL ya, yang sudah kita lakukan pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum anak-anak nanti memecahkan masalah yang Bapak berikan dalam kontekstual, silakan anak-anak masuk ke kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan memberikan suatu LKPD. Silakan anak diskusikan. Setelah diskusi, silakan gali permasalahan yang ada, diskusikan sama teman kelompoknya. Setelah itu catat, nanti tampilkan. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok tetap akan mempresentasikannya dan kelompok yang lain menanggapinya. Seperti itu. Tetap ya, pembelajarannya seperti itu karena kita menggunakan pembelajaran problem based learning. Bisa? Ya. Bapak akan bagikan dapat lagi. Silakan cermati LKPD yang sudah Bapak berikan. Kan ada masalah-masalah di sana, silakan catat. Silakan boleh diajak. Kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, silakan diskusikan. Ya, kita aplikasi trigonometri. Ya. Sin alfa. Di sana ada alfa, sudutnya ada beta. B itu beta. Ya, berarti kalau sin alfa, lihat yang mana depannya? Depannya yang mana? Kalau ini ditanyakan alfa. Nah, di hadapan sudut itu perbandingannya depannya. Dan kalau beta, sin beta, di betanya lihat di hadapannya itu si depannya. Paham maksudnya? Paham? Begini. Nah, di sini kan ada sudutnya alfa, di sini beta kan ini dia. Ini perhatikan kalau sin alfa, ini kan alfa nih. Nah, perbandingan berarti ini sisi apa namanya? Kalau dia dapat sudut sisi depan, berarti sin depan per b. Nanti kalau ini cos alfa, dilihat alfanya di sini. Kalau beta, dilihat betanya ini depannya. Kalau beta ini depannya. Ya, paham? Ya. Kenapa lihat alfanya di depannya? Ya. Ya. Cos alfa ini ya yang pertama. Kalau ini beta, ini yang beta, lihatnya ini jam segitiga semua. Beta lihat beta ini di depan beta. Nah, si beta berarti ini tadi ya. Nah, lihat sudutnya yang mana yang ditanyakan. Kalau ini cari segitiganya, panjangnya dari 1, kan dia mau 12. Ya. Coba sih bisa. Ya. Paham maksudnya, paham? Yang lain juga mengerjakan ini. Buat juga di sana. Buat segitiganya, panjangnya 13, siku-siku. Buat juga, kamu juga buat. Yang 1 bekerja. Ini kan berarti ini satu kelompok kan? Harus saling mengisi.
Kalau misalkan sin alfa ini depan berbanding ini kan, ya, kalau misalkan cos beta di sini ini depannya, ya, pakai langsung aja jawab perbandingannya. Kayaknya ada kendala ya, ya semua berpaham kayaknya. Tidak diketahui salah satunya, silakan dicari gunakan apa? Teorema Pythagoras. Ingat. Ini juga bisa mengerjakan. Enam dua lima. Ini ya 625. 625 dikurangi berapa? 24 pangkat 2 itu sama dengan 24 kali 24 ya. Kan dioleh-oleh caranya. Coba tambah kurang semoga berapa bisa berapa ya 11 kurang apa ya 4 ya 49 jadinya bisa diakalin itu. Coba hati-hati ya hitungnya ya. Boleh dibagi yang ini untuk jangan boleh ini tema boleh pakai kurang bodas ya. Yang ini kamu ini berdasarkan apa cepat jadinya ya kewenangannya. Bagi tugasnya ya. Ya, tidak berat terus nomor terus yang serang ya ya betul masih miring ya tinggal masih nggak aja sudah semua diketahui kalau ini belum ya ya ini sisi yang alfa depannya ini berarti depan miring berarti 12 per 13 itu aja perbandingannya itu aja tetap jangan dicari hasilnya ya misalkan 12 per 13 jangan perbandingan aja tetapkan 12 per 13 seperti itu aja jangan dijadikan desimal ya biarkan aja pecahan tak masalah karena itu yang bisa perbandingannya boleh sudah ada di tugasnya sudah ada jadi kalau ini misalkan ini kita semua dikali ada 5, 12, 13 ya kalau misalkan yang mana apa ini depannya 12 per 13 ininya posnya sampai di samping kan nah per ya benar itu aja masuk perbandingannya nah ini satu nanti di depan silakan buat segitiganya ya begitu ya lanjut berapa lagi yang salah lanjut yang ini banyak dah ya yang dari ini yang mesti ya sampai ini kuadrat ini kan ya dapat ini 625 dikurangi cuma 649 maka 449 kan
Bacakan. Ya, apa sekarang aturan? Sebenarnya gampang sekali ya. Kalau kalian tahu triple Pitagorasnya, seperti 3, 4, 5 itu pasangan triple Pitagoras gitu. 6, 8, 10. Kalau udah 6, 8, si 10 cobannya. Ya, 5, 12, 13 itu lebih cepat gitu kerjanya. Oke, tidak apa-apa karena ini materi pertama kali. Silakan manfaatkan rumus teorema Pitagorasnya. Nah, silakan dicari. Ya, ini kebalikan. Cos secant kebalikan dari sin. Kalau secant kebalikan dari cos, berarti cosnya kebalikan 13 per 5 gitu ya. Ya, kalau tangan kosan kebalikan dari tan. Nah, ya, yang ada cosecant secant itu kebalikan. Kalau cosec, kebalikannya apa? Sin, ya, sinnya balik ya. Kalau sinnya 12 per 13, ya 13 per 12. Itu dia kebalikan. Coba cari definisinya, kebalikan dari sin, kebalikan dari cos apa? Itu udah berempat sana. Ini kebalikan konsep, kebalikan dari sin, cos ya sin, kebalikan dari cos. Balik ya, yang di bawah ya tidak. Ya, oke. Ya, ternyata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah hampir selesai. Ya kan? Lanjut. Ya, tetapi aja namanya. Mana kelompok 2? Sudah? Ya, lanjut. Ya, apa yang dulu namanya? Nanti kita ada sana. Boleh, sini dulu silakan. Sini Google tidak masalah. Ya, dapatnya? Ya, tadi aja ini aja dan langsung selesai. Sin 45 pakai rumusnya itu. Sin 45 ya. Ini kan satu-satu ya. Ya, ini satu-satu. Itu satu akar 2 berarti. Karena segitiga sama kaki berarti isinya sama ini ya. Nah, di sini sama 1, di sini juga 1. Namanya segitiga sama kaki. Kalau sama sisi berarti semua ya panjangnya sama sisinya. Sama. Boleh aja yang berapa saja pakai angkanya boleh. Kalau 1 bisa pakai. Ini soal yang berikutnya ya. Bandingin ya, tangan itu perbadangan sin dan cos, sin berbanding cos, ya kan? Makanya cukup dipahami sin sama cosnya saja, tangannya hanya perbandingan lihat perbandingannya saja. Ini cara memahami ya.
Oke, persiapan. Siapa dulu yang mau presentasi? Kan satu kelas. Kan kalau ini sama satu, ini kan satu lah. Berapa kelasnya? Kita semuanya izin. Mana? Silakan persiapan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan. Pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Reza Wijaya dari kelompok 2 akan mempresentasikan segitiga segitiga. Dimulai dari sin A. Sin A yang ada perbandingannya itu sin A sama dengan itu sin A nya itu kan isi depan, tadi kan punya 12, tapi di depan itu 12. Perbandingannya kan isi miring 13, jadi udah sudah 13. Terus kosnya yang A itu kan kos A itu kan segininya B itu kan 5, terus 5. Perbandingan 5 itu kan sisi miring ya, sisi miringnya kan 13, terus 13. Sekarang di sini tanah itu kan sisi depannya kan 12. Perbandingannya itu sisi sampingnya kan di sini 5. Jadi yang saya sampaikan yang bisa sampai segini yaitu dari sisi sama kos dan tamnya. Ya, mungkin kelompok yang lain bisa menanggapi. Bisa. Mana? Jelas? Ya. Rumusnya sudah jelas ya? Nah, Bapak luruskan sedikit terkait dengan penamaan sudut. Nah, di sini siapa namanya? Arta ya?
Karena di sini A dipakai, ini nggak usah diisi. Nah, ini sudah A menandakan. Kalau misalkan di sini kasih nama alfa, ini alfa namanya, di sini ganti dengan alfa. Di sini beta, ini B ya. Nah, kalau sin A, nah, langsung aja. Ini berarti maksudnya Bapak. Nah, sin A yaitu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Terus kalau cos perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Kalau tangan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Berarti gimana? Jawaban temannya gimana? Ada? Oke. Silakan berikan apa sih? Jadi saya perwakilan dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 ya. Menjelaskan LKPD yang paling atas, yaitu mencari panjang sisi segitiga yang melintasi. Jadi untuk segitiga pertama, Mesin buat. Nah, ada apa dulu? Ya, lurus ya. Karena segitiga siku-siku itu tidak lurus ya. Jangan ada miring lagi. Tidak lurus. Ya, pasti tanda siku-siku itu artinya segitiga siku-siku. Ya. nah kalau kita ingat rumus Pitagoras kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi tinggal ditulis aja. Kan karena yang ditanyakan adalah sisi miring, Jadi AC ya jadi AC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AB-nya itu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kali 12 12 kali 12 ya 144. Ditambah 25. Ya, 25. Jadi hasilnya adalah 169. Karena ini kuadrat, jadi kita akarkan. Akar 169 adalah 12. Jadi hasil dari sisi tersebut, sisi miring ini adalah 13. Yang kedua, Oke, cukup dulu. Sampai di sini gimana? Yang sudah dijelaskan? Nih perhatikan nih, kalau belum hilang pangkat 2-nya jangan dulu diakalin. Hati-hati nih. Udah. Berarti ini seharusnya masih dulu AC kuadrat di sini hilangin dulu. Ya, hilangin dulu ini masih AC kuadrat, sekarang ada AC. Ya, kuadrat, AC kuadrat. Ya, nah itu AC akarin ya. Itu ya. Jadi ini tinggal AC sama dengan berapa? 13. Oke, cukup. Silakan. Ya, jika selain sisi miring yang ditanyakan apakah tetap tambah? oh enggak. Jadi kalau dia bukan sisi miring, andaikan sisi samping-sampingnya. Jadi ya harus dikurangi. Karena apa ya? Memang begitu rumusnya. Jadi kalau misalnya mau mencari sisi sampingnya, jadi ya harus AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC. Bisa. Ya, berikan silakan. Ya, belum lengkap sinama, silakan sinama dulu. Ya, nama. Oke. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat bersembunyinya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Ini sudut apa namanya yang tadi Bapak bahas? Elevasi. Ya, sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang 18. Jadi ini jaraknya ya. Terus
Maka tinggi elang dari atas tanah adalah tinggi elang. Berarti yang ditanyakan yang mana? Ini ya. Misalkan aja apa? Tingginya T atau X boleh. So, sudah digambarkan segitunya. Tinggal langsung aja masuk rumus. Itu sudah. Mesin ya, sama tiga ya. Musang, enggak, mesin. Mesin pakai senang. Ya, empat sudah. Ada yang sudah? Ya, ini sudah ya. Kita lihat dulu. Ya, 18 kali apa 3. Ya, sama dengan hasilnya berapa? 18 bagi 2 bisa 9. Ya, 9 apa 3. Oke, temennya sudah yang mendapatkan. Oke. Oke, nanti Bapak ambil. Misalkan ada waktu lagi 2 menit. Nah, 1 menit lagi. Berapa? Masih ada. Oke, waktunya sudah habis. Oke. Sekarang itu sekumpulkan. Ya, sudah. Nah, oke. Kita lepas menggunakan satu lagi. Atas. Ya. Ya. Kita nakar. Ya. Ya.
Terkait dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang trigonometri, mungkin perwakilan dari masing-masing kelompok satu saja. Ayo berikan kesimpulan sedikit aja. Kalian lagi maaf sedikit serah ya soalnya. Jadi kesimpulan saya dapat hari ini adalah kita belajar tentang trigonometri yang dimana ada sin, cos, dan tangan, dimana kita bisa melihat pada tabel sudut istimewa satu dan seterusnya. Terus dan juga hubungannya dengan teorema Pythagoras, dimana sangat kuat erat hubungannya. Kenapa cara Pythagoras kan belajar tentang sudut c kuadrat sama dengan a kuadrat tambah b kuadrat, dan juga mencari sudut yang lain selain c-nya itu kan ada rumus b kuadrat sama dengan c kuadrat dikurang a kuadrat dan seterusnya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini menurut saya pendapat saya itu sangat menyenangkan. Untuk kedepannya mohon bisa dibuat lagi lah Pak. Ya, kalau bisa. Ya. Oke, itu saja sekian dari saya. Ya, saya kata saya mohon maaf dan para peserta. Kesimpulan dan refleksi dan juga saran untuk Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan atau ajarkan di pertemuan hari ini bisa nanti bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Seperti tadi mengukur tinggi gedung, seperti dia tadi tinggi antara elang dengan bawah tanah berapa, itu ya. Itu nanti harapannya dipakai nanti kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti membuat rumah berapa sih dipakai bata, ya. Kalau ketinggiannya 5 meter misalkan, berapa bata yang dibutuhkan, bisa itu diaplikasikan dengan masalah kontekstual, yaitu teorema Pythagoras. Itu nanti dampaknya nanti kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya lebih mantap lagi penjelasan Bapak, ya. Materi yang disampaikan juga lebih maksimal, ya, dan juga anak-anak antusias mengikuti pembelajaran, ya. Baik, untuk hari ini ada yang bertanya lagi sebelum Bapak tutup? Sudah jelas ya? Gimana perasaan kalian untuk materi hari ini? Udah ya? Karena itu Bapak kaitkan dalam kontekstual, dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya itu nanti akan diajarkan sudut berelasi lebih dari 90 derajat. Jadi bagaimana caranya menghitung sudut berelasi, misalkan sin 210 berapa, itu tanpa melihat tabel kalian bisa menghitung menggunakan sudut berelasi. Baik, untuk pertemuan hari ini kalau tidak ada pertanyaan, Dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang para pesanti. Santi, Santi, Santi. Senka. Bisa. Senka. Hebat. Stansi. Jaya. Stansi. Mantap. Sebut kali 3. Teknologi jalan jago. Tetap semangat. Buat. ya, terima kasih anak-anak.